pujimu. Aku datang padamu, aku mengasihimu, aku datang pada Tuhanku, aku mengasihimu. Ku bersyukur padamu atas kasih berkat-Mu. Terimalah syukurku, mazmur dan pujianku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyirari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, sehingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang kepertama sampai dengan hukum Tuhan yang keempat. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukumnya yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi,
atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukumnya yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukumnya yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan, untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Dosaku banyak dan besar, Engkau suci kudus. Setiap kali ku sesat, berbuat jahat terus. Ya Tuhan, aku bertelut mengaku dosaku. Ampuni aku hamba-Mu, terima jiwaku. Marilah kita sujud berdoa di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengakuan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu
oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yesus menjalani sungai daratan, nyatakan kasih-Nya padaku dan kau. Roh Kudus-Nya menemani selalu, yang menghapus dosamu dan dosaku. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Ada kuasa firman-Kah di rumahmu? Itukah kau gunakan senjatamu? Hikmat yang terindah itu firman-Nya, akan kau peroleh semua darinya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Epistel kita minggu ini diambil dari Wahyu 21 ayat 5 sampai ayat 7. Kita baca dengan responsoria. Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, juru selamatku memanggil, pikul salib ikutlah.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Yesus Kristus, naik ke surga. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan hidup yang kekal. Amin. Nama minggu kita pada minggu ini adalah Quasimodogeniti, dan topik bagi kita adalah diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Persembahan, hari ini kita menyerahkan persembahan dalam satu amplop ke depan altar setelah khotbah. Persembahan ini untuk Kuria Pembangunan dan Kantor Pusat. Paskah Padang Sektor 6 Cipaganti, hari ini 16 April berangkat bersama dari gereja pukul 7.30. Sektor 6 Cipaganti akan melaksanakan ibadah Paskah Padang dan keakraban dengan seluruh jemaat Sektor 6 Cipaganti. Begitu pula dengan sekolah minggu kita pada hari ini 16 April jam 8 bertempat di Rumah Cengkeh, Jalan Bojongkoneng Atas 16. Sekolah minggu kita HKBP Bandung Reformanda mengadakan ibadah Paskah Padang yang dipimpin oleh Pendeta Burhan Sianturi, berangkat bersama dari gereja jam 7. Registrasi atau pendataan ulang jemaat. Parhalado mengharapkan kerjasama dengan jemaat untuk melakukan registrasi atau pendataan ulang anggota jemaat. Pendaftaran ulang dapat juga dilaksanakan secara online dengan mengisi Google Form tertulis di Warta Jemaat. Berita dari Panitia Pesta Hari Ulang Tahun ke-12 HKBP Bandung Reformanda, laporan pertanggungjawaban pada hari ini, hari Minggu 16 April, Panitia HUT ke-12 tahun HKBP Bandung Reformanda memberikan laporan pertanggungjawaban di halaman belakang Warta Jemaat. Apabila ada koreksi yang bisa disampaikan, apabila ada koreksi dari Amang dan Inang untuk laporan pertanggungjawaban ini, bisa disampaikan kepada panitia. Pertanggungan sektor pada hari Rabu 19 April, Sektor 6 Cipaganti akan mengadakan pertanggungan sektor dengan tuan rumah keluarga P. Naiborhu Borutobing bertempat di gereja ini. Renungan Simeon, Amang dan Inang seperti biasa hari Kamis kita bisa mendengarkan renungan Simeon yang dilaksanakan di Radio Maestro yang dilakukan oleh seksi Zenting kita. Kami berharap Amang dan Inang boleh ikut serta mendengarkan renungan Simeon ini setiap hari Kamis jam 8. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 10 sampai 16 April. Apabila ada Amang Inang hadir pada saat ini di gereja yang berulang tahun periode tersebut, kami undang untuk berdiri. Baik, firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Selamat ulang tahun buat Amang dan Inang sekalian. Terima kasih. Berita keuangan pada minggu kemarin sampai hari ini yang masuk ke gereja kita, totalnya sejumlah 29.658.282 yang dibagi untuk kuria menjadi 15.406.282 rupiah, untuk sentralisasi 11.160.600 rupiah,
dan untuk pembangunan 3.091.400. Demikian warta jemaat bagi kita. Amang dan Inang, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kepadamu ya Allah, untuk segala berkat Tuhan pada hari ini kami boleh memenuhi undangan Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima selama 1 minggu ini. Kami juga mau berterima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam kegiatan kami selama 1 minggu ini. Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berterima kasih karena Tuhan selalu ada bersama dengan pemerintahan kami ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya ya Tuhan yang memimpin negara ini. Berikan kesehatan, berikan hikmat yang daripada Tuhan supaya setiap mengambil keputusan untuk kebaikan negeri ini, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan pada saat ini untuk jemaat Tuhan HKBP Bandung Reformanda dalam keadaan lemah tubuh. Kami mau berdoa Tuhan untuk Amang SR Sibarani, untuk Inang RS Sihombing Boru Pasaribu, untuk Inang Sinaga Boru Tamba, untuk Inang Sitorus Boru Tambun, Inang TSU Tauruk Boru Tobing, untuk Inang Simbolon Boru Pasaribu, untuk Inang Nababan Boru Sihombing, untuk Inang Sihombing Boru Simanjuntak, untuk Amang Simbolon, untuk Inang Tampu Bolon Boru Samosir, untuk Amang Pakpahan, untuk hambamu Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, untuk Amang Manulang, untuk hambamu Sintua KM Panggabean, untuk Inang Simorangkir Boru Tampu Bolon, untuk Inang Sintua Situmorang Boru Pakpahan, untuk Inang Siregar Boru Aritonang, dan untuk Amang JPM Toga Torop, untuk Inang Huta Barat Boru Siregar, untuk Amang Dolok Saribu, dan Inang Sinaga Boru Siburian. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan membantu setiap proses kesembuhannya. Tuhan yang hadir di dalam setiap proses pengobatan, baik itu melalui medis ya Tuhan maupun sedang dirawat di rumah. Biarlah Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan mereka, memberikan sukacita, memberikan kekuatan, memberikan hal-hal yang baik ya Tuhan bagi jemaat kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan pengharapan bagi mereka untuk mereka juga boleh sembuh ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang merindukan anak, yang belum mendapatkan pekerjaan dan teman hidup. Biarlah Tuhan akan menjawab setiap doa-doa yang dipanjatkan sesuai dengan waktu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan HKBP Bandung Reformanda, untuk anak-anak kami ya Tuhan, terlebih untuk Timothy Simbolon. Kiranya Tuhan selalu menemani Timothy dan juga ayah dan ibunya serta kakaknya, supaya bersama-sama ya Tuhan membangkitkan semangat Timothy untuk bisa lagi lebih lancar berkomunikasi. Kami juga berdoa untuk setiap kategorial ya Tuhan, remaja, naposo, perempuan, ama dan lansia, supaya mereka juga tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kegiatan mereka dan di setiap komunitas mereka. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk rencana renovasi basement dan lantai ruang di lantai 2. Kiranya Tuhan memperlengkapi panitia ya Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Setiap apa yang mereka kerjakan, Tuhan yang membantu mereka. Kami juga berdoa untuk tempat ibadah minggu persiapan HKBP Lembang dan HKBP Sumedang. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati para halado untuk bersatu hati ya Tuhan di dalam membangun jemaat Tuhan di HKBP Lembang dan HKBP Sumedang. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan cuaca yang baik pada hari ini, sehingga anak-anak kami di sekolah minggu nanti dalam Pasca Padang dan juga sektor 6 Cipaganti boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui acara mereka. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekal selamanya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Minggu Quasimonogeniti, firman Tuhan dari Yeseskel pasal 36 ayat 22 hingga ayat 27. Saya akan membacakan bagi kita seluruhnya. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa, di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Nabi Yesaya akan menyapa kita pada Minggu Quasimonogeniti. Banyak pelajaran yang berharga dari nas ini. Salah satunya pengertian Yesaya adalah Tuhan memberi kekuatan. Jika saudara masih ingat, pada tanggal 26 Maret kemarin, khotbah juga dari Yeseskel tentang timbangan. Sekarang mau disapa kita tentang bagaimanakah umat Tuhan yang berada di pembuangan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bangsa Israel, mereka dibuang ke Babilonia dan Yeseskel sendiri turut terbuang. Sebenarnya Yeseskel telah dipersiapkan sebelumnya untuk menjadi seorang imam. Karena dia adalah keturunan imam. Maka dia dipersiapkan untuk melanjutkan tugas seorang imam, di mana dia berasal dari seorang imam di Busi. Satu daerah, dia telah dipersiapkan di sana. Tetapi apa yang terjadi? Dia turut dibuang ke pembuangan Babilonia. Bersama umat Yehuda, Yeseskel turut dibuang. Apa yang terjadi ketika di pembuangan? Selama 70 tahun mereka dibuang. Yang pasti itu semuanya adalah rencana Tuhan. Bangsa Israel sangat dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Sekali lagi, ini ciri khas bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Maka ketika Tuhan menghukum mereka, ketika mereka melakukan berbagai kejahatan, mereka menyimpang dari Tuhan, mereka menyembah berhala, maka Tuhan marah. Ketika Tuhan marah, Tuhan biarkan mereka menderita di tempat lain, dengan harapan agar mereka bertobat. Ternyata saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di pembuangan juga mereka tidak akan bertobat. Tingkah laku keras kepala, tegar tekuk tetap ada.
Di dalam pembuangan juga nama Tuhan semakin dilecehkan. Karena ada anggapan waktu itu, satu bangsa berperang, jika mereka kalah berperang, maka Allah mereka juga ikut kalah berperang. Maka Israel kala itu ketika diangkut ke pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, maka mereka mengatakan bahwa Allah Israel kalah dalam perang. Ketika nama Allah kalah dalam perang, maka nama Allah itu semakin mereka lecehkan. Apakah Allah membiarkannya? Tentu tidak. Khotbah ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa Allah tidak membiarkan namanya dilecehkan. Maka Allah bertindak. Allah bertindak kepada umatnya. Bukan karena kebaikan umatnya. Bukan. Bukan karena umatnya itu bermurah hati, bukan. Bukan karena persembahan umatnya, bukan. Tapi karena kasih setia Allah. Itu nyata dikatakan mulai dari ayat 22 sampai ayat 24. Aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka pulang. Aku sendiri akan bertindak. Ketika nama Allah dilecehkan, Allah sendiri yang bertindak. Allah sendiri yang bertindak. Tidak karena kebaikan mereka, tidak karena persembahan mereka, tapi Allah sendiri yang bertindak karena Allah mengingat kasih setianya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bahwa mereka adalah umat perjanjian. Allah akan bertindak membawa mereka keluar dari pembuangan kembali ke tanah mereka di Yerusalem. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Allah akan menuntun mereka masuk kembali ke tanah mereka. Dan bukan hanya itu. Allah dikatakan Allah akan mencurahkan pada mereka air yang bersih. Allah akan mentahirkan mereka dari dosa-dosa mereka. Allah akan membersihkan mereka. Allah tidak mengingat dosa-dosa mereka lagi. Ketika Allah bertindak, Allah akan mentahirkan mereka, membuat mereka bersih. Supaya mereka menjadi umat perjanjian. Sebagaimana Allah mengatakan bahwa mereka adalah umat perjanjian melalui Abraham, Ishak dan Yakub, maka Allah kembali mengingat janjinya. Allah memberikan, mencurahkan air yang bersih dan untuk mentahirkan mereka. Yang kedua saudaraku, Allah akan memberikan bagi mereka hati yang baru. Hati yang baru. Mereka yang tegar tengkuk akan dirubah. Hati yang membatu akan dihancurkan. Maka Allah memberikan hati yang baru, yaitu hati yang penuh dengan kelembutan. Hati yang lemah lembut akan Allah berikan. Ketika Allah memberikan, mencurahkan, mentahirkan, Allah memberikan hati yang baru. Dari luar ditahirkan supaya bersih, dari dalam juga hati yang baru. Sehingga hati yang membatu dan yang tegar tengkuk akan Tuhan hapuskan dari kehidupan mereka. Yang ketiga saudaraku, Allah akan memberikan Roh Kudusnya. Aku akan memberikan Rohku. Jika dulunya Allah memberikan hukum kepada umat Israel dengan jari jemari Allah melalui 10 hukum Taurat di atas batu, sekarang Allah memberikan ketetapan di dalam hati mereka. Bukan dituliskan di dalam batu lagi, tapi di dalam hati mereka. Itulah aku akan memberikan Roh Kudusku ke dalam hati mereka. Agar mereka tidak congkak, agar mereka tidak sombong, tapi agar mereka mengerti bahwa mereka adalah umat dan jemaat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini merupakan minggu pertama ketika kita selesai merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Minggu Quasimodogeniti. Seperti bayi yang senantiasa haus akan susu murni dari ibunya. Artinya apa? Ada ketergantungan. Seorang bayi tidak bisa dilepaskan dari ibunya. Dia akan hidup tergantung kepada ibunya.
Demikian kita hari ini disuguhkan oleh firman Tuhan. Karena kita baru lahir ketika kita dilahirkan kembali dari kebangkitan Yesus Kristus. Maka hidup kita senantiasa harus tergantung kepada Kristus, yaitu dengan hidup menurut ketetapan firman Tuhan, sebagaimana tema khotbah hari ini. Hidup menurut ketetapan firman Tuhan. Agar kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan telah hadir dalam hidup kita, ketika Tuhan telah mentahirkan kita, ketika Tuhan telah memberikan hati yang baru bagi kita, ketika Tuhan telah mencurahkan rohnya ke dalam hati kita, mari kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Persoalan pasti ada, pasti ada. Ketika kami sedang memperhaladu dengan jelas dikatakan, dalam hidup ini Tuhan akan bertindak. Kita tidak perlu membela nama Tuhan. Ketika nama Tuhan dilecehkan di pembuangan, ketika mereka menajiskan nama Tuhan di pembuangan, Tuhan sendiri yang bertindak. Nama Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan pasti membela umatnya. Setiap perkara yang kita hadapi, setiap persoalan yang kita hadapi, ketika kita hidup di dalam ketetapan Tuhan, Tuhan akan membela dan memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu saudaraku, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan itu, jangan keraskan hatimu. Seperti umat Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tapi berikanlah hatimu untuk dibaharui oleh firman Tuhan. Berikanlah hatimu untuk senantiasa hidup di dalam Roh Kudus. Sehingga apapun persoalan saudara, apapun pergumulan hidup saudara, Tuhan pasti membantu, menolong saudara. Maka kita akan semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu senantiasalah seperti bayi. Seperti bayi yang hidupnya tergantung kepada orang tuanya, demikianlah hidup kita tergantung kepada Kristus Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami puji nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, dan kami agungkan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur ketika Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Ketika Tuhan bangkit dari antara orang mati, maka kami ini mempunyai hidup yang baru. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam hati dan pikiran kami. Jika Tuhan telah menyucikan kami dari dosa-dosa kami dan mentahirkan kami, maka kami akan memberikan hati kami kepada Tuhan, sehingga kami mempunyai hati yang baru dan hati yang penuh dengan kelembutan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami, sehingga kami tidak congkak, bahkan kami akan hidup dalam kerendahan hati. Bapa dalam Yesus Kristus, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami dalam menghadapi berbagai persoalan hidup ini. Tuhan ada untuk menolong kami, sehingga kami mampu menghadapi berbagai persoalan hidup. Seturut dengan itu kami akan semakin dewasa di dalam iman, sehingga hati kami terarah hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Jadikanlah firman Tuhan menjadi pelita bagi hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa tergantung kepada Kristus Yesus, seperti seorang bayi yang hidupnya selalu tergantung kepada ibunya. Demikian kami tergantung kepada Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Dengarkanlah doa kami dan permohonan kami ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagi-Mu, pakai juga waktuku
suaraku memuliakan nama-Mu, juga tutur kataku memberitakan firman-Mu, memberitakan firman-Mu. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Harta kekayaanku memuliakan nama-Mu, dengan pekerjaanku mengabarkan Injil-Mu, mengabarkan Injil-Mu. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Yesus menjalani sungai darat laut, nyatakan kasih-Nya padaku dan kau. Roh Kudus yang menemani selalu, yang menghapus dosamu dan dosaku. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Tuhan Yesus semua. Ada kuasa firman-Kah di rumahmu? Itukah kau gunakan senjatamu? Hikmat yang terindah itu firman-Nya, akan kau peroleh semua darinya. Saudaraku, mari datanglah,